Halo semuanya, kembali lagi di konten Arya Shit dan kali ini kita akan membahas soal albumnya Flume yang berjudul Hi, This is Flume Mixtape. Selamat datang di konten Malas Ngedit Podcast. Itu adalah podcast yang gak akan gue edit, gak akan gue cut karena gue malas ngedit. Jadi podcast ini tidak akan ada referensi. Jika kalian ingin referensinya, kalian cari tahu sendiri, jangan males. Itu dia. Oke, karena kemarin kita udah ngebahas soal albumnya Skrillex yang baru, yang berjudul FU Skrillex. Gue sempet mention, kalau kalian nonton si video itu, gue sempet mention album ini, yaitu albumnya Flume yang berjudul Hi This Is Flume Mixtape. Karena albumnya Skrillex yang kemarin itu bisa gue bilang mixtape ya. Jadi kayak bukan kayak studio album yang bener-bener ngejar plays atau ngejar traffic gitu dan segala macem. Ya lebih ke kumpulan-kumpulan lagu yang dia udah buat, ya dia satuin dengan transisi yang sangat-sangat apik gitu. Apalagi kan Skrillex, Flume atau produser-produser DJ lain kan dia kan emang side jobnya tuh nge-DJ ya. DJ kan ngeblend track 1 dengan track 2 gitu loh. Jadi kayak untuk masalah transisi mah mereka jago lah gitu. Mereka jago. Jadi untuk membuat sebuah mixtape ya mereka bisa gitu. Tapi menurut gua Flume di Hi This Is Flume Mixtape ini punya dan menjadi mixtape terbaik. Gue bisa bilang sepanjang masa nggak ya? Karena ini tapi buat gue mungkin gue mainnya kurang jauh. Mungkin kalian yang udah mainnya jauh banget bisa komen di bawah. Tapi gue menganggap Hi This Is Flume menjadi mixtape terbaik sepanjang masa. Debatable. Karena gue mulai dari pertemuan pertama gue dengan Flume. Kita akan mulai pertemuan pertama gue dengan Flume. Gue dulu sempet di zaman gue ngulik-ngulik IDM yang gue bilang di video kemarin. Gue ngulik-ngulik IDM tuh di zaman-zaman gue SMK lah ya, 2015-2016an gitu. Gue tahu Flume tuh dari lagu Never Be Like You. Itu di album keduanya yang berjudul Skin. Tapi gue nggak dengerin lagu aslinya, lagu originalnya si Never Be Like You. Gue dengerin beberapa remixannya gitu. Waktu itu gue sempet berdebat sama temen gue kayak remixan si ini lebih enak dibanding remixannya si ini gitu loh. Karena zaman itu Trap Nation tuh lagi kenceng-kencengnya. Jadi kayak kita kalau mau nyari lagu tuh pasti yang remikannya bagus nih gitu. Yang waktu itu si Never Be Like You ini gue nggak pernah denger lagu aslinya gitu. Jadi gue dengernya remixannya dan segala macam gitu. Sampai pada akhirnya gue lupa akan Flume, gue nggak digging juga gitu. Dan akhirnya gue tahu ada Uprising. Mungkin kalian yang ngikutin IDM Indonesia zaman-zaman ya 2018 sampai 2019 mungkin ya. Kalian mungkin ya itu udah cukup lama sih, tapi Uprising mungkin dari 2017 juga atau 2016, lupa gue. Pokoknya dulu gue ngikutin Uprising sampai mereka kalau nggak salah bikin konten buka puasa gitu kalau nggak salah ya. Jadi ada CVX sama Mardial kalau nggak salah lagi mukbang gitu atau enggak buka puasa, gue lupa. Jadi mereka lagi makan terus saling nanya-nanya gitulah. Sorry. CVX waktu itu nge-shout out si Flume. Jadi kalau nggak salah CVX ditanya kayak produser siapa yang lu tuh pengen banget collab gitu. Ya CVX menjawab Flume karena menurut dia Flume itu mempunyai visi terhadap musik tuh jauh 5 tahun ke depan gitu. Jadi kayak lu denger musik ini sekarang tuh mungkin lu nggak akan ngerti, tapi 5 tahun ke depan mungkin lu akan paham kayak ini enak juga ya gitu. Jadi dia udah punya sound of future gitu, sound di masa depan gitu. Itu kata dia gitu. Terus akhirnya gue penasaran kan, dan
akhirnya gue cari tahu lah si Flume ini. Dan gue menemukan langsung si videonya, si video mixtape-nya, yaitu berdurasi 46 menit kalau nggak salah. Kalau nggak salah 46 menitan. Ya udah gue dengerin tuh di YouTube sambil gue kerja waktu itu. Ketika gue dengerin itu kayaknya pertama kalinya deh, gue mendengarkan album dari awal sampai akhir tanpa skip. Karena itu videonya cuma satu gitu, kayak ya udah itu video si albumnya aja gitu. Dan makanya dari situ gue bisa ngerti kayak, oh ternyata gini ya rasanya dengerin album. Kayak gue nggak skip, gue dengerin dari awal sampai akhir. Dan album ini tuh berasa satu lagu tapi 46 menit aja gitu. Menurut gue gitu, karena si transisinya bagus, dari lagu-lagunya juga keren-keren di dalamnya. Pokoknya bener-bener transisinya seamless, terus soundnya bagus, keren. Gue dari situ akhirnya Flume gue jadikan sebagai idola gitu. Tapi gue nggak main EDM seperti Flume, tapi Flume ini menjadi apa ya? Gue jadi ngefans lah sama Flume. Akhirnya gue ngedigging dari album-album sebelumnya, album pertamanya gue lupa album pertamanya, sorry banget nih, walaupun gue baru beberapa detik yang baru bilang gue ngefans, tapi gue lupa album pertamanya judulnya apa. Album keduanya tuh Skin. Kalau daripada gue salah, karena ini nggak akan gue cut, kita pindah ke Spotify. Oke, dalam hitungan 1, 2, 3 aja kita pindah ke Spotify. Oke, kita lihat ya. Album pertamanya tuh itu judulnya self title. Judulnya Flume. Ini waktu itu akhirnya gue dengerin si album yang ini. Terus akhirnya Flume yang deluxe editionnya kalau nggak salah ya, ini ada beberapa yang gue dengerin juga remixannya. Terus Skin ini juga ya, Never Be Like You ada di Skin. Dan pun Skin ini juga yang membuat Flume itu memenangkan Grammy kalau nggak salah. Jadi di sini gue juga suka banget sama lagu-lagunya, suka banget, kayak enak-enak banget lagunya di sini. Dan ya album ketiganya Hi This Is Flume mixtape. Oke, kita coba balik lagi. Salah. Nah, jadi ketika gue akhirnya digging dan gue jadi ngefans gitu sama si Flume. Tetapi Hi This Is Flume ini sampai sekarang gue masih ada di dalam hati gue sebagai mixtape terbaik menurut gue, karena dari segi transisi, dari segi materi, dari segi konsep menurut gue bagus banget. Bahkan lu kalau ngelihat videonya itu tuh dia kayak beneran cuma flexing dia punya mobil bagus aja gitu. Mobilnya keren banget, artnya bagus banget, artnya Flume banget menurut gue. Terus juga kayak lu kalau misalkan lihat si video di YouTube-nya, menurut gue itu tuh kayak menceritakan sesuatu gitu, kayak perjalanan hidup dia dengan si mobil tersebut gitu. Kayak mungkin dia tiba-tiba di jalan mogok, terus tiba-tiba habis bensin di jalan, kayak gitu-gitu. Itu menurut gue ada makna tersendiri dari si video tersebut gitu. Walaupun itu cuma visualizer ya, tapi menurut gue ada makna tersendiri. Makanya gue kalau mungkin gue nggak bisa membandingkan Flume dengan Skrillex ya, tapi Flume ini soundnya tuh selalu gue suka. Tapi gue kurang suka sama album barunya, karena yaitu menurut gue tuh kenapa gue suka Hi This Is Flume, karena menurut gue Hi This Is Flume itu adalah project dimana dia tuh memperkenalkan soundnya dia ke masyarakat banyak. Walaupun sebenarnya di album-album 2 album sebelumnya dia emang memperkenalkan suaranya, tetapi yang gua rasa
karena adanya High Disease Flume, gue merasa si dua album itu tuh Flume tuh kayak masih disuruh untuk membuat lagu yang mungkin playable di radio atau mungkin kayak bisa didengar di klub gitu dan segala macam. Jadi emang nyari place atau enggak studio album gitu kan. Walaupun sebenarnya tipikal lagunya Flume juga agak susah diterima oleh orang awam mungkin ya. Bukannya gue so profesional, tapi karena Flume ini membawa konsep apa ya, kayak offbeat gitu. Jadi mungkin orang-orang yang nggak terbiasa denger beatnya Flume yang offbeat gitu, mungkin kayak ih apaan sih ini, kok kayak kurang pas, kayak kurang cocok gitu. Mungkin gitu ya. Tapi kalau orang yang udah terbiasa ngedengerin ya pasti bilang Flume itu adalah genius gitu. Bisa bikin beat yang offbeat tapi masih listenable gitu. Makanya si Flume pun bukan bisa gue bilang dia nyari traffic dengan lagunya, tapi setidaknya di dua album sebelumnya tuh dia bener-bener ya kayak studio album lah gitu, collab sama orang, terus kayak apa namanya, bener-bener bikin satu lagu full untuk kayak nanti ini dijual ke sini, ini dijual ke sini, kayak gitu-gitu loh. Di High Disease Flume, menurut gua Flume dibebaskan oleh labelnya karena Skin sudah dapat Grammy. Di album keduanya dia dapat Grammy. Jadi mungkin menurut labelnya kayak ya udah deh, lu bebas di album ketiga mau ngapain kayak lu. Gue sih mikirnya gitu ya. Ini gue garuk punggung ya guys, bukan garuk-garuk yang lain. Kayak gue merasa gue merasa si labelnya tuh kayak membebaskan dia gitu loh. Kayak misalnya ya udah deh, karena lu udah dapat Grammy di album kedua lu, gue sekarang ngebebasin lu deh, lu mau kayak gimana. Makanya si albumnya yang ketiga dia namain Hi, This is Flume. Ini baru Flume gitu. Ini baru Flume banget gitu. Yang kemarin lu denger mungkin nggak se-Flume itu. Ini yang Flume gitu. Ini gua banget gitu. Jadi makanya si tracknya, segala projectnya, soundnya, wah itu bagus banget. Keren, transisinya gokil menurut gua. Sampai sekarang album ini tuh bener-bener masih jadi in rotation. Setiap misalkan gue mau berangkat kerja atau apapun, gue selalu dengerin album ini. Pokoknya album ini tuh selalu ada tempatnya tersendiri di hati gue gitu. Walaupun gue misalkan suka album lain dan segala macam, gue kerja dengerin album lain dan segala macam, tapi High Disease Flume tuh tetap menjadi salah satu album yang sangat-sangat gue cintai. Bahkan gue pengen banget beli vinilnya, tapi gue sempet nanya ke beberapa store di Indonesia, belum ada yang jual. Jadi ya kayaknya gue harus kalau suatu saat gue mau beli pun gue harus mungkin menggunakan eBay atau menggunakan ketika gue keluar negeri mungkin suatu hari, amin, gue akan membelinya gitu. Karena gue pengen banget punya si punya vinilnya High Disease Flume. Seperti itu. Oke, kita coba langsung kita coba ke Spotify ya. Kita coba dengerin kayak beberapa hal yang gue suka dari si High Disease Flume ini. Yang pertama dari awalnya deh, dari awalnya aja dia intronya tuh cuma kayak Hi, this is Flume. Dia cuma gitu aja kayak Hi, this is Flume dan segala macam. Terus tiba-tiba di sini dia si teks itu si kata-kata itu udah mulai rame. Terus transisi ke lagu kedua, lu denger transisinya gila banget. Ini kayaknya bakal kena copyright deh. Gila nggak transisinya? Gila nggak? Baru di sini. Wah gila bro, lu harus denger album ini, lu harus denger. Kalau lu emang pecinta musik-musik bass, mungkin bass musik, lu pasti bakal suka album ini. Gue jamin lu bakal suka album ini. Dan ya itu, gue masih merasa album ini tuh kayak satu lagu tapi berdurasi 38 menit.
Sorry, tadi salah, mungkin 40 menitan tuh di YouTube-nya ya, karena di YouTube-nya ada di pertengahan lagu dia ngisi bensin dan itu nggak di-cut gitu. Kayak gitu. Jadi 38 menit album ini menurut gua kayak satu lagu tapi berdurasi 38 menit, kayak gua masih merasa haram aja gitu kalau gua skip si album ini gitu. Walaupun gua ngedownload ini di playlist rap gua karena ini emang enak banget juga si lagunya. Tapi kalau gua dengerin dari awal, gua nggak akan skip satu lagu pun dari album ini karena haram bro buat skip skip album transisinya sebagus ini menurut gua. Pokoknya ID sebelum menurut gua gokil banget. Kalian harus coba denger, cobain experience-nya, dan coba kalian tulis di kolom komentar kalau emang kalian punya saran album lain buat gua, kayak bang segitu mah masih nggak ada apa-apanya bang gitu. Gua ada nih album ini, lu tulis di kolom komentar karena gua masih menganggap album mixtape terbaik itu masih dipegang sama album ini, Hi This Is Bloom mixtape. Seperti itu. Bahkan Skrillex yang kemarin pun gue suka banget, tapi Hi This Is Bloom masih ada di top notch gue, masih ada di top tier gue gitu. Jadi ya, boleh setuju boleh enggak, kalian yang udah denger coba tulis di kolom komentar mungkin lagu yang kalian suka atau experience waktu pas kalian pertama kali denger album ini itu seperti apa gitu. Gue juga pengen tahu karena gue jarang banget untuk bisa ngebahas album ini tuh dengan mungkin beberapa teman gue gitu. Karena ya teman gue juga nggak, jarang banget ada yang dengerin Flume gitu. Dan lebih tepatnya jarang banget ada yang dengerin album ini. Mungkin Flume dengerin kayak yang Never Be Like You atau yang lagunya yang lain gitu. Cuma untuk ngobrolin album ini tuh gue nggak ada temennya. Jadi makanya gue bikin video untuk ya siapa tahu ada yang udah denger album ini, kalian tulis di kolom komentar ya. Oke, segitu aja mungkin video singkat ini. Ini bisa dibilang singkat loh, karena video-video gue kemarin 30 menit, 40 menitan. Ya, seperti itu. Gue cuma pengen ngasih tahu kalau gue punya album mixtape yang paling gue suka, yaitu adalah Hi This Is Bloom mixtape. Dan ya, mungkin segitu aja konten dari gue. Sampai jumpa di konten Arya Shit selanjutnya, dan sampai jumpa di konten Malas Ngedit Podcast selanjutnya. Kalau kalian mau ada donasi buat gue beli kamera yang lebih bagus, ada di sini ya guys. Oke. Oke, yaudah. See you guys. Hi, this is Blue.